Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aminah, NPM 20121400005. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya untuk menambah nilai UAS mata kuliah Design Thinking Innovation SP. Di sini saya akan menjelaskan tentang soto ayam. Di sini ada problem, ada 4, yaitu yang pertama, soal rasa pada soto ayam cenderung ada yang asin karena terlalu kebanyakan garam, bisa juga hambar karena bumbunya yang kurang. Kedua, metode masak perebusan yang digunakan akan menjadi makanan lebih rendah lemak ketimbang menggunakan minyak. Ketiga, soto ayam biasanya cenderung berlemak karena ada minyaknya. Keempat, soto merupakan salah satu makanan Indonesia yang bisa menyebabkan kolesterol naik. Pasalnya, daging atau jeroan yang digunakan pada isian soto bisa memicu kolesterol melonjak. Selanjutnya ada solution, ada 3. Yang pertama, soto ayam terbuat dari telur rebus, irisan kentang, daun seledri, serta bawang goreng agar lebih nikmat. Terkadang soto juga disajikan dengan lontong atau nasi putih, Kedua, jika terus ditumis dan diaduk, bumbu halus akan mengeluarkan minyak sendiri. Tapi minyak ini akan membuat soto jadi super sedap rasa dan aromanya. Ketiga, pada umumnya satu porsi soto daging kaya akan nutrisi seperti karbohidrat, protein, dan vitamin. Selanjutnya ada target customer. Ada 4. Yang pertama, memasuki tahun 2022 ini sudah tidak dipungkiri lagi, hanya dunia kerja tidak lagi didominasi dengan kalangan generasi X atau biasa kita sebut baby boomer. Kedua, generasi Y atau milenial lah yang saat ini mendominasi, mengingat pasti kalangan generasi tersebut tengah berada di usia produktifnya. Ketiga, strategi dalam memimpin generasi milenial dan Z. Keempat, untuk memaksimalkan generasi ini yang hidup di era globalisasi dan dapat terkoneksi 24 jam melalui jaringan internet, sehingga mereka secara alami mahir dalam teknologi. Media sosial merupakan tempat mereka berinteraksi, meskipun ada yang bilang generasi ini cenderung narsis, namun di balik sifat tersebut mereka sangat fleksibel, kreatif, dan open-minded. Selanjutnya ada market sizing, pelanggan potensial yang digunakan sebelumnya harus spesifik. Contohnya, untuk usia 20 sampai dengan usia 50 tahun, dari jumlah total pelanggan, contohnya 100 orang, maka diketahui hanya 80 orang saja yang mampu membelinya, dan 20 orang sisanya mempunyai daya beli yang rendah dan kemungkinan tidak akan membelinya. Selanjutnya ada competition landscape and positioning. Ada 2. Yang pertama, salah satu sumber intelijen pesaing terbaik adalah media sosial. Sekarang lebih dari sebelumnya, pembeli beralih ke media sosial untuk informasi tanpa filter dan pembicaraan nyata tentang keputusan pembelian potensial mereka. Kedua, sama-sama bergegas memenuhi permintaan itu dengan kehadiran media sosial yang menarik, suara yang konsisten, dan banyak konten. Selanjutnya ada monetization atau business model.
Ada 3. Yang pertama, business model adalah sebuah model dasar yang menjelaskan bagaimana sebuah bisnis dapat menghasilkan keuntungan. Kedua, melalui komponen ini, bisnis tidak akan berjalan tanpa arah. Ketiga, sebab mereka sudah mengetahui apa produk yang ia ciptakan serta target pasar yang akan dituju. Selanjutnya ada traction. Kementerian Pariwisata menjadikannya makanan nasional bersanding dengan beberapa yang lainnya seperti nasi goreng, sate, gado-gado, serta kuliner khas Padang yaitu rendang. Karena itulah peluang usaha soto, terutama soto ayam, sangatlah besar dan pastinya bisa mendatangkan penghasilan yang menggiurkan. Kedua, apalagi hampir masyarakat di Indonesia menyukai menu yang satu ini, mulai dari kelas bawah hingga pejabat tinggi pastinya jatuh cinta dengan rasa dari soto ayam. Di Indonesia, bahkan ada sejumlah makanan yang menjadikan soto ayam sebagai varian makanan yang menjadikan soto ayam sebagai varian rasanya. Ketiga, soto menjadi hidangan yang cocok untuk santapan segal dan waktu kondisi. Para pecinta soto ayam bisa memakannya saat pagi hari, siang hari, bahkan malam hari. Selanjutnya ada tim. Membentuk anggota tim dari 4-5 orang yang ingin membantu untuk mengelola soto ayam dan mereka diberi tugas untuk keahlian masing-masing. Selanjutnya ada objektif dan strategi. Ada 3. Yang pertama, menjaga komunikasi terhadap pelanggan, membangun hubungan dengan pelanggan. Kedua, pastikan memberikan tanggapan yang cepat terhadap segala kritik dan saran dari pelanggan Anda, termasuk juga kepekaan yang wajib dimiliki demi memenuhi kebutuhan dari pelanggan. Ketiga, menjaga kepercayaan pelanggan untuk menyiapkan hidangan soto ayam yang lebih segar dan nikmat. Tidak hanya itu, melakukan varian rasa terbaru untuk soto ayam biar pelanggan makin tertarik. Selanjutnya ada ASK. Yang pertama, rencana kami untuk membutuhkan modal adalah untuk mengajukan pinjaman pemerintah. Kedua, jika memenuhi syarat, pinjaman kredit usaha rakyat bisa jadi pilihan yang tepat untuk pinjam buat modal usaha. Ketiga, platform pinjaman online saat ini sudah sangat beragam. Pastikan memilih yang sesuai dengan kebutuhan dan meminjam dalam kemampuan membayar. Jadi, sampai di sini hasil presentasi saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Dan di sini ada kontak detail, ada alamat Lampung, Kabupaten Pesawaran, Gedung Tataan Negeri Sakti PT Simpang Niaga Raya, Perkumpulan Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia. Ada nomor handphone 0857 2403 5890. Ada email aminahsiti@gmail.com. Saya akhiri. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.